Seperti biasa, kali ini gue mau menceritakan kisah nyata yang penuh misteri dan juga banyak konspirasi dalam kasus ini, brother. Yang pastinya, setiap pembunuhan pasti selalu ada penculikan, pemerkosaan, dan juga penyiksaan. Nah, pada kali ini, pelaku tersebut sebenarnya dia tidak memiliki gangguan apapun saat dia masih kecil. Dia juga sempat ikut berperang dengan mengatasnamakan bela negara pada tahun itu, guys. Nah, anehnya dia tiba-tiba pindah ke sebuah kota yang bisa kita katakan kota itu lumayan besar lah dalam pengaruh kejahatan dan juga prostitusi lainnya. Mungkin kalian sangat penasaran dengan kisahnya. Sebelum memulai kisah ini, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dengan kisah-kisah yang tentunya menarik untuk kita bahas ini, brother. Baik, langsung saja mari kita bahas dan selamat datang di True Story. Kisah diawali dengan seorang pria yang bernama Warren Leslie Forrest yang lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1949 di Vancouver, Washington, Amerika Serikat. Selain itu, dia juga merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan Harold dan Dolores Forrest. Ia juga bersekolah di Far Vancouver High School dan ikut berkompetisi di tim atletik di sekolahnya, di mana tim itu dia menjadi seorang kapten yang memimpin tim tersebut. Setelah lulus pada bulan September tahun 1967, Forrest dan kakak laki-lakinya yang bernama Marvin kemudian direkrut untuk bertempur dalam Perang Vietnam, yang mana pada saat itu ia dengan sukarela mengikuti untuk bela negara. Dan di pertempuran itu, ia ditugaskan sebagai awak pengendali tembakan untuk Resimen Artileri Medan ke-15 di Pangkalan Angkatan Udara di Homestead, Florida. Setelah bertempur di medan perang, ia kembali ke Vancouver dan menikahi kekasih SMA-nya yang bernama Sharon Anhar pada bulan Agustus tahun 1969 dan mereka memiliki 2 orang anak. Tak lama setelah pernikahan mereka pun pindah ke Fort Bliss, Texas dan kemudian dilanjutkan pindah ke Newport Beach, California, yang mana tempat itu Forrest juga mendaftar di Sekolah Konservasi dan Ekologi Amerika Utara. Namun, ia dengan cepat kehilangan minat belajar dan putus sekolah pada akhir semester pertama. Pada akhir tahun 1970, Forrest dan istrinya pindah ke Battleground, Washington. Dan di tempat itu, ia mendapatkan pekerjaan di Departemen Taman Clark County. Setelah ia pindah ke kota itu, ia tiba-tiba menjadi orang yang aneh dan mulai mengenal pergaulan bebas dengan orang-orang di sekitar kota itu. Bahkan, dia juga sering diajak oleh orang-orang di sekitar kota itu untuk melakukan tindakan pemerkosaan dan hal-hal keji lainnya. Namun, seperti yang kita tahu, Forrest ini merupakan orang yang biasa-biasa saja dan tidak pernah mengenal hal semacam itu. Entah mengapa, dia bisa dengan mudahnya berbaur dengan orang-orang yang jahat di kota itu. Singkat cerita, pada tanggal 2 Oktober tahun 1974, Forrest ditangkap atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Pada hari sebelumnya, ia telah bertemu dengan seorang wanita yang berusia 20 tahun di Portland, Oregon, dan Forrest membujuk wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya dengan dalih melakukan pemotretan. Setelah itu, ia pergi ke taman kota dan menyerangnya dengan cara memperkosnya beberapa kali. Bahkan, dia juga menyiksa wanita itu dan menembaknya dengan anak panah dari senpi panah bertenaga udara. Lalu, Forrest kemudian membawa wanita itu ke Kemas, Washington, di mana ia menikamnya sebanyak 6 kali dengan sajamnya di dekat danau Lakamas dan berusaha mencekiknya. Wanita itu kemudian jatuh pingsan setelah serangan itu, dan karena Forrest percaya dia telah meninggoy, Forrest kemudian membuka pakaiannya dan melemparkannya ke beberapa semak-semak di dekatnya. Namun, dia bangun 2 jam kemudian dan berhasil pergi ke kota, di mana dia ditemukan oleh orang-orang yang lewat di sekitar sana. Lalu, dia dibawa ke rumah sakit terdekat dan diberikan perhatian medis darurat. Dan akhirnya, dia pun selamat. Setelah dalam kondisi stabil, dia memberikan deskripsi penyerangannya dan ciri khas mobilnya. Menurut kesaksiannya,
Dia mengendarai mobil van biru tahun 1973 dan telah menyapa beberapa karyawan taman saat berkendara melalui area tersebut. Karena taman itu berada di bawah perusahaan departemen taman, polisi juga berasumsi bahwa pelaku adalah seorang karyawan dan mulai menyelidiki alibi mereka. Dan dalam penyelidikan, polisi mulai melakukan beberapa pertanyaan ke orang-orang di sekitar departemen taman tersebut. Dan dalam pemeriksaan tersebut, polisi mengungkapkan bahwa Forrest ini tidak masuk kerja pada hari penyerangan, dikarenakan dia sedang cuti sakit. Karena ia memiliki mobil van biru tahun 1973, ternyata sangat cocok dengan deskripsi pelaku, dan polisi memperoleh surat perintah penggeledahan untuk rumah dan kendaraannya. Saat menggeledah rumahnya, petugas menemukan perhiasan dan beberapa pakaian milik pria berusia 20 tahun, yang juga meyakinkan mengidentifikasi pria itu sebagai penyerangannya pada aksi sebelumnya yang tidak diketahui siapapun. Nah, jadi saat polisi sedang menyelidiki kasus wanita sebelumnya, ternyata polisi juga menemukan kejanggalan dalam penyelidikan Forrest. Dan ternyata dia sebelumnya juga sudah melakukan tindakan kejahatan kepada seorang pria. Dan di sini, Forrest tidak dapat memberikan pernyataan dan juga alibi yang meyakinkan. Dan kemudian, dia didakwa pada hari yang sama. Tanpa berpikir lama, polisi pun segera melakukan penangkapannya dan juga dipublikasikan kepada media setempat. Selain itu, polisi juga dapat mengidentifikasi Forrest sebagai penculik seorang gadis yang berusia 15 tahun, yang menyatakan bahwa dia juga telah diserang oleh Forrest. Menurut kesaksiannya, pada tanggal 17 Juli tahun 1974, dia mencoba untuk menumpang kendaraan dari Rick Gavil dan secara sukarela masuk ke dalam mobil van Forrest setelah dia menawarinya tumpangan. Dan setelah itu, Forrest langsung memperkosnya dan dilanjutkan dengan memukulinya. Lalu dia kemudian berkendara ke lereng Gunung Tukes. Di sana, dia juga diikat, disumpal, dan juga diikat ke sebuah pohon, yang mana Forrest ini bermaksud untuk membunuhnya. Akan tetapi, dia berhasil mengunyah penyumbat mulut dan bersembunyi di semak-semak di dekatnya sampai pagi. Dan ketika dia keluar, dia pun mencari bantuan yang ada di sekitar wilayah itu. Terlepas dari kesaksiannya, Forrest semata-mata didakwa atas penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap wanita berusia 20 tahun itu. Bukan hanya itu, tim hukumnya segera mengajukan pengecekan untuk evakuasi psikiaternya, yang menetapkan bahwa Forrest secara hukum sudah gila. Dengan demikian, dia dibebaskan dengan alasan kegilaan dan diperintahkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Negara Bagian Western di Lakewood. Nah, bagaimana menurut kalian nih, brother? Kalian bisa menyimpulkan Forrest ini memang sudah gila atau dia pura-pura gila? Pertanyaannya, orang gila mana yang haus akan nafsu untuk melakukan hubungan mantap-mantapan? Ya mungkin kalau dipikir-pikir, orang gila seharusnya hilang kesadaran dengan pola hidup dan pikiran lainnya. Namun, sangat berbeda dengan Forrest ini, brother. Dan kita pun juga jarang mendengar orang gila dengan berambisi untuk haus nafsu kepada wanita. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Seiring berjalannya waktu, dia pun dibebaskan dengan alasan sudah sembuh dan tidak memiliki gangguan untuk melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang lain. Nah, dalam pembebasannya, dia bahkan melakukan hal yang lebih gila lagi dengan aksi yang lebih brutal lagi nih, brother. Kalian mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Jadi gini ceritanya. Pada tanggal 16 Juli tahun 1976, dua warga Portland pergi memetik jamur dan bunga liar di pegunungan Tukes dekat Battleground. Dan secara tidak sengaja memperhatikan sebuah sepatu coklat kecil yang terlihat dari beberapa semak-semak. Nah, ketika para pemburu jamur menarik sepatu itu, mereka melihat kaki kerangka seorang manusia yang sudah tergeletak di sana. Lalu kemudian, mereka melaporkan penemuan itu ke polisi setempat. Yang mana, dalam penemuan itu ternyata diidentifikasi tubuh seorang wanita muda yang setengah kerangka. Selain itu, pemeriksaan forensik rahang membuat para ilmuwan menentukan bahwa sisa-sisa itu milik seorang wanita yang bernama Krista Kai Black yang berusia 20 tahun dan dikenal sebagai seorang pejalan kaki yang menghilang dari Vancouver pada tanggal 11 Juli tahun 1974. Para saksi mengklaim bahwa sebelum Black menghilang, dia masuk ke dalam mobil van biru tahun 1973 yang dikendarai oleh seorang pria kulit putih muda yang tidak dikenal oleh para saksi. Karena Forrest memiliki van yang sama, ia dicurigai tidak hanya mobil van, melainkan pelaku pembunuhan Black. Tetapi, usut punya usut, ternyata ada penghilangan dan pembunuhan setidaknya 6 remaja dan wanita muda yang diculik dari Clark County antara tahun 1971 dan tahun 1974. Dan dalam penculikan itu, hampir semuanya menumpang truk dan terlihat memasuki mobil van sebelum menghilang.
Bukan hanya itu, pemeriksaan lebih dekat pada pakaian Black mengarahkan pada penemuan lubang pada kaosnya, yang menurut para penyidik dibuat oleh senpi panah yang mirip dengan yang digunakan Forrest pada wanita yang berusia 20 tahun yang pernah diculik sebelumnya. Selama penyelidikan, polisi menetapkan bahwa pada hari Black menghilang, Forrest tidak bekerja dan tidak punya alasan untuk alibinya. Bahkan ibunya mengklaim bahwa Black menghabiskan sebagian hari di rumahnya, tetapi pergi lebih awal di malam hari dan tidak kembali ke rumah sampai keesokan paginya. Karena pakaian dan tulang Black tidak menunjukkan tanda-tanda luka tusuk atau lubang peluru, pemeriksa medis menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Forrest ini telah mencekiknya. Dan kemudian Forrest didakwa atas dasar ini, atas pembunuhan Black pada tahun 1978. Meskipun ia telah ditahan di rumah sakit jiwa, Forrest dan pengacaranya mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ulang tentang gangguan jiwanya, dengan mengklaim bahwa kondisi mentalnya telah membaik pesat dan Forrest ini ingin mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Dan kemudian permintaannya pun dikabulkan. Selain itu, Forrest juga diizinkan untuk diadili. Awalnya, 4 hakim yang terlibat dalam persidangan Forrest sebelumnya didiskualifikasi dengan alasan berpotensi buruk untuk mendukung atau menentangnya. Dan keputusan ini akhirnya diselesaikan dengan cara bijaksana. Kemudian, sidang Forrest dimulai pada awal tahun 1979. Tetapi persidangan ini dibatalkan setelah pengacara Forrest secara keliru mengizinkan senjata panah kedua yang tidak terkait dengan kasus tersebut untuk diajukan sebagai bukti. Selama persidangan, Forrest mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa ia telah berlibur ke Long Beach bersama istri dan anak-anaknya, yang mana alibinya dikonfirmasikan oleh ibunya, yang mengatakan Forrest ini telah berada di rumah pada saat penyidik menduga Black telah masuk ke dalam mobil van. Namun, kesaksiannya dianggap tidak dapat diandalkan, karena jaksa menunjukkan bahwa ia awalnya mengatakan kepada penyidik bahwa putranya meninggalkan rumah pada sore hari dan tidak kembali sampai keesokan paginya. Istri Forrest yang bernama Sharon ini juga bersaksi dalam pembelaannya. Meskipun ia mengakui bahwa pernikahan mereka telah mengalami banyak masalah, akan tetapi Forrest kadang-kadang menderita dan tiba-tiba pingsan yang tidak diketahui apa penyebabnya. Namun, Sharon bersikeras bahwa Forrest telah bersamanya sepanjang waktu dan tidak pernah menunjukkan indikasi melakukan kekerasan terhadap wanita. Dan beberapa saksi memberikan kesaksian terhadap Forrest dan menyatakan bahwa dia terlihat bersama korban di waktu yang berbeda dan juga mereka mengenalnya. Selain itu, beberapa pernyataan saksi dipertanyakan oleh tim pembela karena 2 orang saksi memberikan deskripsi kendaraan tersangka pembunuh yang tidak sesuai dengan yang digunakan Forrest. Dan pada satu sidang, korban Forrest yang masih hidup naik ke mimbar dan mengidentifikasi bahwa dia benar-benar melakukan penyerangan terhadap mereka. Lalu Forrest sendiri telah mengaku bersalah atas penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap wanita yang berusia 20 tahun itu, dan mengklaim bahwa dia telah melakukannya saat berada di bawah pengaruh PTSD. Nah, bagi yang belum tahu PTSD itu apa, PTSD itu adalah orang yang memiliki gangguan stres pasca trauma. Dan jadi, bisa kita simpulkan Forrest ini memiliki gangguan semacam itu di saat penyelidikannya. Nah, di sisi lain, dia tetap dengan tegas menolak untuk mengakui kesalahan dan pembunuhan Black dan penculikan gadis yang berusia 15 tahun itu. Setelah itu, kejaksaan bersikeras bahwa Forrest bersalah atas semua tuduhan, karena setiap kejahatan sesuai dengan modus operandinya. Dan Forrest akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah dihukum, ia dipindahkan di penjara negara bagian Washington di Walla Walla. Forrest kemudian mengajukan banding pada awal tahun 1982, tetapi ditolak pada bulan Oktober tahun itu. Dan ia telah mengajukan banyak permohonan pembebasan bersyarat selama bertahun-tahun, yang tidak berhasil karena faktanya bahwa ia adalah tersangka dalam kejahatan kekerasan lainnya. Tetapi, tuduhan terhadapnya tidak berhenti di situ saja nih brother. Yang mana, sejak hukuman awalnya, Forrest tetap menjadi tersangka dalam beberapa penculikan, penghilangan paksa, dan pembunuhan yang dilakukan di Clark County selama awal tahun 1970-an. Pada tahun 2017, di sidang pembebasan bersyarat lainnya, Forrest mengaku telah membunuh Krista Black dan penculikan awal. Nah, gimana menurut kalian? Awalnya, dia mengaku tidak melakukan hal itu, dan ibunya juga menyatakan hal yang sama. Bahkan, istrinya juga menyangkal keterlibatannya dengan pembunuhan Black. Pertanyaannya, apakah ibu dan istrinya menutupi perbuatannya? Atau mereka memang benar-benar jujur menyatakan fakta pada waktu itu? Atau bisa jadi, Forrest ini melakukan kejahatan itu dengan cara mencuri waktu yang tidak diketahui ibunya dan juga istrinya.
Lumayan konspirasi dan juga sangat membingungkan bagi kita guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di persidangan pembebasan bersyaratnya, dia menyatakan bahwa Black sangat tertekan pada saat pembunuhannya. Dia juga sangat stres dan menderita akibat penyakit mental, dan mengklaim bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuhnya pada awalnya. Akan tetapi, dia akhirnya melakukan itu karena dia berusaha melarikan diri. Dia juga dengan jujur mengakui total 6 kejahatan yang melibatkan wanita antara tahun 1971 dan tahun 1974, dimulai dari pemerkosaan hingga pembunuhan. Meskipun demikian, dia mengklaim bahwa dia tidak membunuh orang lain selain Black. Dan bahkan, dia menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Meskipun telah mengakui perbuatannya, permohonan bandingnya ditolak dan ia dilarang mengajukan banding lebih lanjut hingga pada bulan Maret tahun 2022. Selain itu, Dewan Pembebasan Bersyarat ini menyatakan bahwa ia terus membahayakan masyarakat dan hanya membuat sedikit kemajuan dalam memperbaiki perilakunya. Pada bulan Desember tahun 2019, Forrest ini didakwa atas pembunuhan Martha Morrison yang berusia 17 tahun yang hilang dari Portland, Oregon pada bulan September tahun 1974. Sisa-sisa kerangkanya juga ditemukan pada tanggal 12 Oktober tahun 1974 di Clark County, sekitar 8 mil dari pegunungan Tukes tempat jasad Krista Black ditemukan. Namun, pihak berwenang pada saat itu tidak dapat mengidentifikasi Morrison secara positif, dan dia dikenal hanya sebagai Jando. Pada tahun 2010, saudara tiri Morrison menyerahkan sampel DNA ke polisi Eugene, Oregon. Pada tahun 2014, penyidik mulai memeriksa bukti fisik dan kasus kriminal Forrest untuk menentukan apakah itu dapat digunakan dalam kejahatan yang belum terpecahkan. Selain itu, pakar forensik dari Laboratorium Kejahatan Kepolisian Negara Bagian Washington mengisolasi profil DNA parsial dari noda merah yang ditemukan pada sendi pipana Forrest dan mencocokkannya dengan DNA Morrison, yang menghasilkan identifikasi positif dengan jenazah Morrison. Akibatnya, Forrest ini diidentifikasi sebagai pembunuh Morrison. Pada bulan Januari tahun 2020, Forrest ini diekstradisi kembali ke Clark County untuk menunggu dakwaan atas pembunuhan Morrison. Pada tanggal 7 Februari tahun 2020, ia mengaku tidak bersalah, yang mana sidang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 6 April, tetapi ditunda beberapa kali karena pandemi COVID-19 pada tahun itu. Lalu, sidang dilanjutkan pada awal tahun 2023. Dan pada tanggal 1 Februari, juri memutuskan Forrest bersalah atas pembunuhan Morrison. 16 hari kemudian, ia dijatuhi hukuman seumur hidup lagi. Kasus sebelumnya aja masih dalam hukuman seumur hidup. Dan kasus baru ini juga baru terungkap yang mengakibatkan dia dihukum seumur hidup lagi. Dia bahkan sudah mulai tua di dalam penjara itu. Ya mau tidak mau harus diadili secara hukum. Selain Black dan Morrison, Forrest tetap menjadi tersangka utama dalam penghilangan dan pembunuhan sedikitnya 5 remaja dan wanita muda. Dalam setiap kasus, pelaku menunjukkan modus operandi yang sama dengan Forrest. Dan inilah beberapa korban yang telah diidentifikasi polisi dalam beberapa penyelidikan. Jamie Rockwell Gresham, yang berusia 16 tahun, adalah seorang siswi di Far Vancouver High School yang hilang saat berjalan pulang dari sekolah pada tanggal 7 Desember tahun 1971. Selama pencarian berikutnya, polisi menemukan sejumlah barang-barang pribadinya, termasuk dompet dan kartu identitasnya. Awalnya, dia diyakini telah melarikan diri dan meninggalkan negara bagian itu. Tetapi, dia tidak ditemukan sejak saat itu. Karena Morrison kemudian ditemukan terkubur tidak jauh dari tempat barang-barang pribadinya ditemukan. Pihak berwenang setempat telah menilai kembali kesimpulan mereka dan sekarang percaya bahwa Gresham ini diculik dan dibunuh oleh Forrest. Selanjutnya, Barbara Andery yang berusia 18 tahun, hilang pada tanggal 11 Februari tahun 1972. Dia terakhir terlihat di jalan raya mencoba menumpang dari Vancouver ke Goldendale, yang mana tempat dia pindah untuk kuliah. Mayatnya juga ditemukan pada tanggal 29 Maret di dasar silo di dalam Cedar Creek, di mana dia diidentifikasi telah meninggal karena luka tusuk di bagian dadanya. Selanjutnya, Diane Gilchrist yang berusia 14 tahun, yang hilang pada tanggal 29 Mei tahun 1974. Seorang siswa kelas 9 di sekolah menengah pertama Samway yang tidak pernah menunjukkan perilaku bermasalah. Orang tua Diane mengklaim bahwa dia telah meninggalkan rumah mereka di pusat kota Vancouver melalui jendela kamar tidurnya di lantai 2.
dan kemudian menghilang di malam hari. Dan akhirnya dia tidak pernah ditemukan lagi dan nasibnya masih belum jelas. Selanjutnya, Gloria Nadine Knudsen yang berusia 19 tahun, hilang pada tanggal 31 Mei tahun 1974. Seorang siswa kelas 12 di Hudson Bay High School. Diduga Gloria ini diundang ke sebuah pesta pindah rumah pada saat itu, akan tetapi dia menolaknya dan memilih untuk mengunjungi sebuah klub malam bernama Red Cabos, di mana ia terlihat oleh beberapa kenalannya. Seorang saksi mata mengatakan kepada polisi bahwa Gloria meminta bantuannya pada dini hari dengan mengatakan bahwa seseorang telah mencoba memperkeosnya dan juga menguntitnya. Pria itu mengatakan bahwa Gloria ini memintanya untuk mengantarnya pulang, tetapi mobilnya kehabisan bensin. Karena putus asa, Gloria ini memutuskan untuk berjalan pulang dan menghilang tak lama kemudian. Kerangka tubuhnya juga ditemukan oleh seorang nelayan di daerah hutan dekat Danau Lakamas pada tanggal 9 Mei tahun 1978. Selanjutnya, Carol Plath Valenzuela yang berusia 20 tahun, hilang pada tanggal 4 Agustus tahun 1974, yang mana pada saat itu ia menumpang truk dari Kemas ke Vancouver. Pada tanggal 12 Oktober, sisa-sisa kerangkanya ditemukan oleh seorang pemburu di lembah Dole di luar Vancouver, sangat dekat dengan kejadian Morrison. Oleh karena itu, pihak berwenang percaya bahwa Forrest ini kemungkinan besar membunuh keduanya. Gimana nih menurut kalian tentang kasus pada kali ini nih, brother? Sudah dihukum seumur hidup, malah dihukum lagi dengan hal yang sama. Tapi menurut gua, di sini dengan adanya korban lainnya, belum tentu juga dia melakukan kepada korban-korban yang disebutkan polisi. Karena tidak ada bukti yang pasti. Ya, terkecuali buktinya sudah pasti, ya dia harusnya pantas sih menerima hukuman yang adil gitu. Tetapi, mau sebanyak apapun kejahatan yang ada di dunia ini, kebenaran yang ada hanyalah satu nih, brother. Jadi, pembelajaran dari kasus ini, hindari pergaulan bebas dan lingkungan yang bisa membuat kita kayak terjerumus lah dalam hal-hal yang mengerikan itu, guys. Oke, dalam kasus ini gue tidak habis-habisnya untuk mengingatkan kalian untuk tetap waspada dan jagalah diri kalian baik-baik saja, agar kisah dan kasus ini tidak akan terjadi di kehidupan kita nih, guys. Oke, cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.